Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Abad ke-21 menuntut tenaga pendidik mampu menguasai teknologi, informasi, dan komunikasi atau disingkat dengan TIK demi mendongkrak pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, tercatat 24% jenjang SD sederajat yang menerapkan TIK dalam pembelajaran, sedangkan di jenjang SMP sebanyak 40% dan di jenjang pendidikan menengah menerapkan TIK baru sebanyak 36,79%. Nyatanya, banyak dari guru baik yang di daerah maupun di perkotaan malah tertinggal dalam hal penguasaan TIK. Menyadari penguasaan TIK yang tidak merata menjadi motif bagi Jalaluddin Pani Foundation atau disingkat DPF untuk menyalakan semangat Indonesia terdidik TIK. DPF hadir menawarkan Teacher Competency Development Program atau TCDP. Sebuah program yang terdiri dari seminar pendidikan TIK, pelatihan TIK, pendampingan TIK, serta kontes media presentasi dari para guru. Yang menjadi sasaran utama dari program DPF adalah guru, dengan harapan para guru di daerah mampu mengembangkan TIK untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hingga saat ini TCDP sudah terlaksana puluhan kali di 4 daerah di Sumatera Utara, 10 kali di Jawa Tengah, dan 1 kali di Jawa Barat. Semangat filantropi Jalaluddin Pani mengalir dalam DPF, dengan menyadari bahwa kesamaan hak atas pendidikan adalah hal yang patut diperjuangkan, sebab DPF adalah inspirasi bagi masyarakat pembelajar. Semangat filantropi terus hidup di tubuh Jalaluddin Pani Foundation, yaitu sebuah lembaga nirlaba yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu dengan memberikan pendidikan secara merata. Nah, namun seperti apa kiprah mereka? Kita akan mengulasnya dalam Selasar Budi kali ini bersama Rizky Ardani Situmorang selaku Ketua Umum DPF ataupun Jalaluddin Pani Foundation. Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam Mas. Apa kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Terima kasih juga sudah diundang. Kak Rizky, saya penasaran nih, ini ada nama Jalaluddin Pani Foundation. Siapa sih sebenarnya Jalaluddin Pani Foundation ini? Mungkin pemirsa masih bertanya-tanya juga nih ya. Oke. Jalaluddin Pani Foundation itu diambil dari nama Jalaluddin Pani. Jalaluddin Pani sendiri merupakan putra asli dari Sumatera Utara. Ia lahir di Tebing Tinggi. Pada tahun 79 sampai dengan tahun 85, beliau pernah menjadi bupati di Labuhan Batu sebelum pemekaran, tepatnya di Rantau Perapat. Jadi Jalaluddin Pani Foundation atau DPF itu dihadirkan dari sosok beliau, Jalaluddin Pani. Sosok yang seperti apa nih Jalaluddin Pani ini, Kak? Oke, jadi Jalaluddin Pani Foundation ini ataupun yang dilahirkan dari sosok Bapak Jalaluddin Pani, dulu ketika menjabat sebagai bupati, beliau terkenal cukup suka berbagi, berbagi kepada sesama ya, khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini ternyata didasari ketika beliau masih kecil, beliau hidup dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Namun kedua orang tua dari Jalaluddin Pani ini mengepush agar kita boleh kurang mampu, namun pendidikan tetap nomor satu. Jadi inilah yang membuat Bapak Jalaluddin menjadi lebih semangat untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, hingga akhirnya beliau bisa menjadi polisi militer, kemudian juga menjabat sebagai bupati di Labuhan Batu, dan hingga sebelum wafat pada tahun 2008 dia telah memiliki beberapa perusahaan sebagai pengusaha. Kemudian untuk kisah di balik berdirinya DPF ini sendiri seperti apa sih? Oke, kisah berdirinya DPF sendiri tidak terlepas dari sosok Bapak Jalal. Karena beliau senang berbagi, dia selalu menekankan kepada anak-anaknya
bahwa jangan lupa berbagi kepada masyarakat yang di sekitar. Sehingga ketika 2008 beliau wafat, kedua anak dari Bapak Jalaluddin Pane memikirkan bagaimana ya agar semangat filantropi, agar semangat berbagi ini terus mengalir. Jadi didirikanlah Jalaluddin Pane Foundation pada tanggal 26 Mei 2010. Itu yang menjadi trigger awal mengapa DPF berdiri, murni untuk didedikasikan kepada almarhum Bapak Jalal. Saya penasaran nih, aspek apa saja sih yang di cover oleh Jalaluddin Pane Foundation ini? Oke, kita berdiri pada tahun 2010, kemudian kita mulai berjalan pada tahun 2011. Awal pertamanya kita memiliki 2 sektor, yaitu sosial dan pendidikan. Sosial dan pendidikan ya? Sosial dan pendidikan. Sosialnya sendiri itu kita memberikan kegiatannya dalam pemberian biaya langsung tunai. Kemudian untuk pendidikannya sendiri kita memberikan pelatihan secara gratis kepada guru-guru terkait pemanfaatan TIK untuk kegiatan belajar mengajar. Namun pada 2012 kita evaluasi. Sepertinya DPF ini ruhnya lebih dapat menjalankan untuk pendidikan. Oh gitu, berarti cocoknya kemana nih seperti itu? Dan terakhir dapat jati dirinya ke pendidikan. Pendidikan, jadi 2012 kita mulai menasbihkan DPF ini lembaga yang fokus pada pendidikan. Jadi DPF fokus pada program sosial dalam jasa pendidikan. Secara umum DPF fokus pada penyadaran pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan TIK. Tidak hanya pemanfaatan secara edukatif, tetapi juga produktif. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran menjadi kebutuhan yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, untuk program yang saat ini konsisten dilakukan oleh DPF saat ini apa? Jadi 2012 kita menemukan formula, nama programnya adalah Teacher Kompetensi Program. Ada kata kuncinya adalah pengembangan kompetensi dan kemudian kita singkat dengan TCDP. Seperti itu. Menarik sekali nih kegiatannya ya. Kak Rizky, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus simpan sejenak ceritanya ya. Ya pemirsa, seperti apa sih kegiatan dari Armada DPF ini dalam memberikan ataupun mengajarkan kepada guru-guru tentang teknologi informasi dan komunikasi? Berikut cuplikannya untuk Anda. Menyikapi semangat masyarakat untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan di daerahnya, DPF lantas menginisiasi pembentukan sebuah program, yaitu Armada Trainer Teknologi Komunikasi dan Informasi atau disingkat dengan ATIK. Program ini berupa wadah bagi kumpulan mahasiswa dan praktisi untuk memberikan pemahaman TIK secara merata di masyarakat. Sebagai motor penggerak yang membawa misi DPF, para relawan ATIK terus memperkaya diri dengan memperbaharui pengetahuan mereka seputar dunia pendidikan. Kali ini, para relawan dibekali tentang bagaimana cara mengelola kelas yang baik agar tujuan pembelajaran tersampaikan secara optimal. Setelah melakukan asesmen, ATIK biasanya menjangkau sejumlah sekolah swasta di Sumatera Utara, baik tingkat SMP maupun SMA. Sekali pelaksanaan, TCDP bisa menghabiskan waktu selama 6 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, mereka intens memberikan pelatihan dan pembinaan hingga akhirnya para guru siap untuk ikut kontes media presentasi. ATIK bersama dengan DPF terus berupaya membentuk guru-guru di daerah agar mampu mengaplikasikan TIK sebaik mungkin. Dengan demikian, motivasi belajar, kreativitas, dan ide-ide pembaharuan dapat tumbuh bagi generasi di masa depan. Sebab satu guru yang terdidik TIK pada akhirnya akan melahirkan puluhan masa depan anak muda yang terdidik. Jalaluddin Pane Foundation memiliki sejumlah volunteer sebagai motor penggerak untuk mencapai visi dan misi mereka. Mereka adalah Armada Trainer Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang disingkat dengan ATIK. Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya
Ketua Umum dari ATIK Sumatera Utara, yaitu ada Nurul Habibah. Assalamualaikum Nurul Habibah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah, saya penasaran nih, seperti apa sih hubungan yang terjalin antara DPF dan ATIK ini sendiri? Iya, jadi hubungan antara DPF dan ATIK sendiri itu di awal kita namanya relawan ya. Tetap namanya relawan. Dulu di 2011 sebelum kita memang bernama ATIK, itu ada namanya, mungkin tadi Kak Kiki juga udah jelasin, masih relawan-relawan DPF seperti biasa. Nah, melihat semangat yang ternyata semangat filantropi anak-anak muda di Medan, sayang nih kalau tidak diberi wadah, sayang hanya dibiarkan begitu saja. Itulah makanya di 2012 kita coba inisiasi ATIK gitu, Armada Trainer TIK, untuk mewadahi semangat-semangat filantropi teman-teman muda di Medan kayak gitu. Itu sih. Oke, sejauh apa nih peranan dari teman-teman ATIK di tubuh DPF sendiri? Ya, jadi perannya ATIK itu kita punya program ya namanya TCDP, Teacher Competency Development Program. Jadi TCDP ini sebenarnya yang diinisiasi oleh DPF sendiri seperti itu. Nah, ATIK ini menggerakkan kegiatannya kayak gitu, menjalankan program yang sudah ada dari DPF kayak gitu. ATIK kini sudah hadir di 2 daerah, yaitu di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan TCDP, biasanya mereka membagi anggota dalam bentuk kelompok yang terdiri dari training manager, asisten trainer, dan trainer. Nah, ini saya masih penasaran nih untuk menggali lebih dalam apa sih sebenarnya Teacher Competency Development Program ini ya dari TCDP ini. Nah, ini seperti apa prosedur kegiatannya yang dilakukan oleh teman-teman? Oke. Teacher Competency Development Program ini ada 4 tahapan. Jadi ada 4 tahapan. Di awal tuh kita ada namanya seminar. Ada namanya seminar. Setelah seminar kita ada pelatihan. Ada pelatihan, selanjutnya kita ada pendampingan, dan terakhir ada kontes gitu. Nah, di pertama itu ada seminar. Seminar ini gunanya apa gitu? Seminar ini kita menamakannya, biasanya kita bilang dengan awareness awal gitu. Awareness awal memberitahu bahwasanya ini loh Ibu, Bapak, kita ada nih di daerah Ibu Bapak untuk bantu nih. Pengen berbagi untuk kompetensi gurunya kayak gitu. Jadi, nah setelah seminar itu kita tidak tinggalkan begitu saja gitu. Jadi kita ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya, itulah melalui pelatihan. Jadi setelah jadi setelah udah ada seminar itu tadi, setelah ada seminar, guru-guru yang tadinya ikut seminar kan pasti ada yang pengen nih ada tindak lanjutnya gimana ya gitu, nggak cuma sekedar event dan memanfaatkan momen gitu, tapi ada tindak lanjutnya. Itulah kita adakan pelatihan. Nah, pelatihan ini biasanya selama 3 hari kita adakan dulu di daerah Labuan Batu ya, Labuan Batu Selatan, dan Labuan Batu Utara kayak gitu. Apakah itu didampingi memang sampai benar-benar bisa? Benar, jadi itu pelatihannya dulu ya, nanti setelah pelatihan nanti udah benar-benar bisa dari berbagai sekolah ya. Di satu sekolah kita buat, di sekolahnya kita yang datang gitu, kami yang datang di sekolah itu. Nah, nanti setelah ada pelatihan baru kita pendampingan. Pendampingan ini kan guru-guru yang sudah ada, yang sudah pernah ikut pelatihan, kita dampingin lagi, kita lihat apakah memang kompetensinya sudah benar-benar diaplikasikan nggak, udah benar-benar bisa belum gitu. Nah, di akhir kita punya kontes. Alhamdulillah kita pernah ngadain kontes. Oh, di akhir dikonteskan lagi? Iya benar, jadi guru-guru yang sudah pernah kita kasih pelatihan, hingga saat ini kan kita udah ada 17 angkatan ya. Sudah ada 17 angkatan pelatihan, dan guru-guru yang sudah pernah ikut pelatihan itu kita konteskan gitu. Katakanlah misalnya PowerPoint gitu kan. Nah, PowerPoint itu kita buat kontesnya, mana nih PowerPoint yang paling menarik. Ya benar, yang paling menarik itu yang kita kasih. Nah, saya ke Kak Kiki nih, seberapa efektif sih TCDP ini dilakukan untuk guru-guru yang ada di daerah? Kalau dulu TIK itu dianggap sebelah mata. Yang penting kita punya gelar S1 atau udah jadi guru atau pegawai negeri. Namun saat ini peranan TIK itu justru harus menjadi satu peranan yang sangat penting. Ketika kita melihat berkunjung di daerah, tepatnya di Labuan Batu Selatan, guru-guru ini punya wadah. Perangkat komputernya lengkap, tapi soft skill-nya enggak. Jadi disinilah kita masuk, kita berikan terkait pemanfaatan TIK untuk kegiatan belajar mengajar itu seperti apa sih. Jadi setelah kita kenalkan melalui pelatihan selama 3 hari didampingi teman-teman ATIK, alhamdulillah sudah ada terlihat perubahan yang cukup signifikan. Ketika guru-guru sudah mulai action dengan minimal 1 bulan sekali harus pakai slide PowerPoint misalnya. Kita melihat, wah sudah ada ada perkembangan, kita melihat efektifnya di situ terkait pemanfaatan. Nah, untuk Labuan Batu Selatan sendiri
ada satu sekolah ya yang memang alhamdulillah progresnya luar biasa gitu. Jadi dari pertama dulu namanya Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Jadi memang yang dulunya memang mereka gunain ngajar itu masih pakai yang konvensional, cara konvensional. Alhamdulillah sekarang itu sudah pakai media gitu. Nah itu ada kepuasan tersendiri juga ngelihatnya, seneng gitu. Baik, ini saya ke Kak Kiki dan Nurul. Sejauh apa sih antusias masyarakat ataupun terutama guru-guru ya di daerah-daerah menyambut kegiatan dari DPF dan ATIK ini sendiri? Mungkin ke Kak Kiki dulu kali ya. Kak Rizky dulu. Kalau antusias, pertama semenjak ada beberapa sekolah yang kita berikan pelatihan, ada panggilan-panggilan dari sekolah lain, kapan ini daerah kita kok Labusel aja, ditunggu-tunggu malah kegiatannya kok di daerah Labuhan ya. Batu aja, ke ini dong, ke Siantar dong, ke Kisaran gitu. Jadi kita wah, alhamdulillah responnya cukup baik. Hanya saja memang untuk pelaksanaannya DPF belum bisa menjangkau semua. Kita selalu, saya dan teman-teman selalu punya prinsip kegiatan kita ini seperti efek bola salju. Kecil-kecil bergulir hingga besar. Kita harapannya hari ini mainnya di Labuhan Batu Selatan, di Labuhan Batu. Insya Allah 2016 kita mulai ke Deli Serdang, Labuhan Batu Utara. 10 tahun kemudian bisa aja se-Indonesia, harapannya seperti Amin. itu sih. Oke, nah untuk Bibi sendiri seperti apa? Kalau namanya ide, keinginan pasti besar ya. Pengen langsung, pengen Indonesia langsung bisa gitu kan. Indonesianya langsung nggak gaptek semua. Tapi ya itu tadi kita pelan-pelan dari satu tempat, dari satu daerah kecil. Alhamdulillah yang lain sekolah-sekolahnya, apalagi dengan seminar kayak gitu, pengen kayak gitu, mintalah di sini. Kita misalnya buka area program kan, bukanya Deli Serdang misalnya. Kami pengen lah yang di Medan juga pengen gitu. Ternyata di Medan sendiri yang kita bilang kota masih banyak guru-guru yang Ada kecemburuan gaptek. tapi yang positif ya. Iya bentuknya. benar. Oke, baik. Kak Rizky dan Kak Nurul, kita tunda sejenak perbincangan kita, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha dari Jalaluddin Pane Foundation dan ATIK ini? Berikut cuplikannya. Mereka tadi berjanji bahwa akan no gaptek, menolak gaptek. Artinya dengan ada peserta pelatihan 200 orang ini tentunya ini akan sangat membantu sekali sehingga mereka nantinya bisa balik ke daerahnya masing-masing atau ke sekolah masing-masing dan menyebarkan virus-virus ini. Nah, jika ini disebarkan di 200 sekolah, nah maka program ini akan menyentuh. Dan di sini dalam kegiatan ini kami merasa bersyukur karena meningkatkan lagi apa yang sudah kita ketahui tentang TIK ini. Kemudian dapat memotivasi, manfaatnya nanti dapat memotivasi bagaimana supaya guru-guru saya di sekolah dapat menggunakan IT dalam proses belajar mengajar. Cara ini sangat positif sekali ya, karena guru-guru tuh harus dibuka gitu ya mindsetnya, paradigmanya bahwa dia mengajar tuh ini udah abad 21 gitu. Mau tidak mau guru, mau berapapun jenjang usianya, dia harus sadar bahwa dia harus menyesuaikan cara ngajarnya gitu, kompetensi apa yang mau ditargetkan dari tuntutan zaman itu gitu. Sebagian besar guru di Indonesia, bukan hanya di Medan, tetapi di Jakarta saya melihat mereka masih banyak sekali yang gaptek. Ini adalah hasil riset atau pertemuan yang kami lakukan. Kami melakukan pelatihan tentang pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran di 18 kota. Dan ternyata dari sebagian besar mereka masih gaptek. Menurut saya ini adalah sebuah PR besar bagi kita dari aktivis pendidikan, dari pemerintah, bagaimana bisa mencerdaskan guru-guru menggunakan teknologi. Untuk Kak Rizky dan Nurul, apa sih tantangan dalam melakukan misi dari Jalaluddin Pane Foundation ini dan ATIK sendiri? Mungkin ke Kak Rizky. Oke. Jadi misi DPF sendiri dengan program Teacher Competency Development Program adalah untuk menuju Indonesia terdidik TIK. Menuju Indonesia terdidik TIK. Oke. Tapi fenomena yang kita hadapin saat ini guru-guru dituntut untuk hidup di era digital ya, abad kreatif 21. Namun ternyata guru-guru kita itu masih nyaman dengan metode pembelajaran abad 19. Bayangkan kita dituntut abad 21 yang sudah harus melek TIK, guru-guru Masih memakai metode lama atau kita sebutnya kalau antar guru kita bilangnya guru-guru ini masih senang ngajarnya pakai teori abad 19. Abad 19 ya. 19. Jadi ini menjadi tantangan, bahkan ketika di lapangan kita menghadapin gurunya hadir, dia merasa
saya nggak butuh kok gitu, saya udah bisa. Jadi tantangannya di situ ketika guru-guru mindsetnya masih agak di abad 19. Kalau di pengalaman mungkin Bibi punya pengalaman ini. Kalau di lapangan Ada gimana? pengalaman menarik yang bisa dibagi mungkin ya? Iya benar. Jadi kalau di lapangan sendiri itu tantangan terbesarnya ngadepin gurunya kali ya. Ngadepin gurunya yang sebenarnya kita tahu nih untuk megang komputer aja masih kebingungan. Tapi gimana ya? Gengsinya tinggi ya. Kebingungan ya. Tapi gengsinya tinggi. Jadi kita pengen nih Bu, ayo Bu kita pengen ngajarin nih. Tapi aku udah bisa. Jadi kitanya mau ngajak Bu ini penting loh gitu. Tapi jadinya sulit gitu. Nah, tantangan kita juga gimana kitanya bisa sabar ya. Jadi teman-teman Atik ini kan masih muda-muda, jiwanya masih bergelora ya. Jadi gimana cara ngadepin orang tua, guru-guru kita lebih sabar lagi. Jadi ada pernah satu pengalaman kita, pengalamanku sendiri ya, kebetulan kemarin itu masih jadi assistant trainer. Jadi guru ini kan ada tombol close ya di atas ya, gitu. Mau geserin mouse aja ke tombol close tuh lama kali gitu. Jadi dan Untuk mencapai tombol aja lama gitu ya? jadi nggak nyampe tangannya gitu kan. Nah kita sendiri tuh, sedangkan kami nggak boleh pegang tangannya, harus diarahin Bu kesini Bu kesini gitu. Jadi itu satu ini juga ya, yang apa ya dibilang tantangan juga ya. Wah, gimana luar biasa kitanya nih bisa pemirsa ya lebih pengalamannya ya. bisa lebih sabar lagi lah intinya. Baik, nah terakhir nih untuk Nurul dan Kak Rizky, apa sih harapannya untuk programnya ke depan, kemudian untuk masyarakat dan khususnya guru-guru ya untuk yang ada di daerah yang agar melek TIK nih? Mungkin ke Nurul. Mungkin aku bisa berangkat dari kenapa sih kita pilih guru gitu ya. Kenapa pilih guru? Kalau aku selalu bilang ketika kemarin ke kantor dinas pendidikan juga bilang, Pak Bu, kalau dulu nih kita diajarin sama gurunya kita, ini nih momennya kami untuk balas budi sama guru-guru kami gitu. Aku tuh selalu merinding loh kalau pegang begini gitu. Jadi kalau apa sih caranya kita balas budi sama guru kita? Apa karena setiap lebaran atau setiap bulan puasa kita ajakin mereka buka puasa bersama terus kita kasih parcel? Cuma sebatas itu gitu kan. Nah kita pengen juga nih, kita kan dulu udah makan ilmunya guru. Kita pengen juga nih guru-guru kita nggak cuma mentok di situ aja gitu. Kita juga pengen guru-gurunya berkembang gitu. Bukannya sifat bukan apa ya miris karena melihat kayak kemarin kita ke dinas pendidikan bilang dari 16.000 pendaftar UKG gitu ya, uji kompetensi guru itu hanya kalau dibilang 13.000 malah yang tidak lulus UKG. Yang itu tidak kan, lulus, sebagian besarnya malah ya? Iya, Itu di Deli Serdang ya? Deli Serdang. Untuk Deli Serdang sendiri. Jadi itu kan bukan lagi tentang tapi masalah ya, sudah masalah. Jadi kita pengen nih teknologi terus berkembang gitu. Artinya tidak hanya siswa yang harus paham teknologi, tapi guru juga harus paham karena tugas guru bukan hanya mengajar tapi mendidik. Artinya tidak hanya dalam kelas tapi juga di luar kelas seperti itu. Nah, Kak Rizky sendiri. Kalau harapannya sih dengan saat ini DPF melahirkan program TCDP, kita berharap di luar sana juga akan banyak TCDP lainnya. Dalam artian untuk mendukung menuju Indonesia terdidik itu. DPF sadar kita tidak bisa bergerak sendiri, jadi kita perlu dukungan nih dari masyarakat. Jadi berharap saat ini ada program unik dari DPF dengan program TCDP. Kita berharap di daerah-daerah lain ada tumbuh-tumbuh ide lain, program yang menuju Indonesia yang terdidik itu seperti apa? Harapannya sih itu Mas Jalo. Wah luar biasa nih ya. Baik Kak Rizky dan Nurul, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat masyarakat yang ada di luar sana ya. Dan tentunya kegiatannya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin, insya Allah. Ya, melahirkan ataupun meningkatkan kualitas satu guru, tandanya mampu melahirkan satu generasi muda yang mampu merubah satu bangsa. Nah, semangat untuk kehidupan terdidik TIK. Nah, untuk itu, sekian program Selasa Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.